Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Cahaya Entertainment, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di episode sebelumnya nampaknya pertengkaran Rian dan juga Kirana telah membuat Raya semakin penasaran siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Raya memutuskan untuk mencari orang tua kandungnya. Raya keluar dari rumah Rian. Sementara di sisi lain, Aurel mendapatkan kain merah di tangannya. Di saat bulan purnama penuh, ada bola api turun dari bulan itu. Dan ternyata menurut para warga, konon ceritanya siapa yang mendapatkan sapu tangan merah itu akan dikabulkan satu permintaannya. Dan Aurel pun meminta kalau dia ingin bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Kalau memang ia tidak diperbolehkan bertemu dengan Raya, izinkan aku bertemu dengan anak kandungku, ujar Aurel. Dan ternyata benar saja, kain merah itu pun menuntun Aurel tepat kepada Cahaya. Cahaya yang ternyata adalah Raya itu hampir saja tertabrak oleh Danu. Karena Danu ditugaskan oleh Kirana untuk menghabisi Raya lagi. Namun kali ini Danu pun gagal lagi karena Rian datang tepat pada waktunya. Rian segera mengambil Raya dan membawa Raya pulang ke rumahnya. Aurel yang melihat Raya terjatuh di tengah jalan pun terlihat sangat bahagia karena Aurel ingin sekali bertemu dengan anak kandungnya. Aurel berpikir kalau kain merah itu jatuh tepat pada anak itu. Apa benar anak itu adalah Cahaya? Pikir Aurel. Namun keinginan Aurel itu pun gagal karena Rian berhasil membawa Raya pergi jauh. Dan hampir saja Aurel tertabrak oleh Danu. Niko datang saat mendengar teriakan Aurel. Niko menghentikan mobil Danu dengan kekuatannya. Danu nampaknya masih takut berhadapan langsung dengan Niko karena Danu tidak ingin identitasnya diketahui oleh Niko. Danu pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Niko bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Aurel pun menceritakan semuanya kepada Niko. Namun Niko pun tidak percaya akan cerita Aurel ini. Niko mengajak Aurel untuk segera pulang. Aurel menangis sampai terseduh-seduh di pelukannya Niko, ya guys. Sementara Raya yang dibawa oleh Rian ternyata tersadar. Rian mengatakan, "Sedang apa kamu di sana?" Namun Raya malah balik bertanya, "Di mana aku sekarang?" "Kamu berada di rumah Dedi." Rian pun bertanya lagi kepada Raya. Raya mengatakan kalau dia tengah mencari orang tua kandungnya. Rian pun marah kepada Raya dan mengatakan kalau orang tua kandungnya adalah Dedi Ryan dan juga Mami Kirana. Betapa terkejutnya Rian setelah mendengar pengakuan dari Raya kalau Raya mendengar Raya adalah anak angkat dari Rian dan juga Kirana saat mereka bertengkar. Rian hanya bisa menatap Kirana dengan tajam.
Rian pun pergi dari kamarnya Raya. Kirana memperingatkan Raya kalau ternyata Dedi juga bisa marah sama kamu. Makanya jangan susah diatur, ujar Kirana. Keesokan harinya, Aurel mendatangi sekolahnya Raya. Namun, di sana nampaknya sangat sepi sekali. Muncullah Pak Satpam yang melarang Aurel untuk masuk ke dalam sekolah itu. Aurel hanya memaksa Pak Satpam agar mengizinkan Aurel bertemu dengan Raya sebentar saja. Namun di saat Aurel disuruh pergi oleh Satpam itu, Raya datang dan memanggilnya. Raya berlari dan hendak memeluk Aurel. Namun Kirana mendadak menarik Raya dari belakang dan berkata, "Jangan peluk anakku." Raya berkata kepada Aurel, "Raya hanya ingin memeluk tante guru." Aurel pun menangis karena Aurel tidak dapat melepas rindunya pada Raya. Kirana wanti-wanti kepada Erpan agar Erpan menjaga Raya dengan baik. Erpan mengatakan kalau Raya meminta agar sepulang sekolah, Erpan mengantar Raya ke taman kota. Namun Kirana pun seraya berkata kalau Raya tidak perlu diantar kemana-mana. Setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah saja. Kamu tidak mau kalau Rian marah kepada kamu kan? Ujar Kirana. Aurel hanya menatapnya dengan penuh harapan kalau Aurel bisa bertemu lagi dengan Raya. Adegan berpindah kepada Bularas dan Reno ingin pergi ke tempatnya Pak Robert, salah satu pelanggannya dulu. Namun motor Reno alami mogok. Bularas meminta agar Niko mengantar mereka. Sementara di rumah Pak Robert telah terjadi perselisihan antara Pak Robert dan juga Pak Dirga. Nampaknya Pak Dirga ingin merebut barang milik Pak Robert. Kujang itu dibeli oleh Pak Robert pada waktu dulu dari toko antiknya Bularas. Namun ternyata kujang itu pun mendapat kutukan dari Buto Ijo. Sepulang sekolah Raya diam-diam pergi ke taman kota tanpa sepengetahuan dari Erpan. Erpan pun masuk ke dalam sekolah Raya karena menunggu Raya terlalu lama. Setibanya di taman kota, Raya melihat tante gurunya tengah duduk dan tengah menangis. Raya memanggil Aurel. Aurel pun melihat Raya dan Aurel berlari dan juga memeluk Raya dengan bahagia. Setelah memeluk Raya, Aurel teringat akan kata-kata leluhurnya. Nanti setelah kalung liontin itu datang, anakmu akan mengingatmu kembali dan akan menjadi milikmu selamanya. Oke guys, ternyata kita tidak perlu repot-repot memikirkan Rian dan juga Kirana, karena pada akhirnya Aurel dan juga Raya akan bersatu kembali setelah kalung liontin itu muncul sendiri di lehernya Raya. Nampak di adegan lain Niko berhasil mengejar si Dirga yang mana telah melukai Pak Robert. Bularas meminta Niko untuk menangkap Dirga karena Dirga telah berhasil menusuk Pak Robert dengan kujangnya itu. Bularas meminta Niko agar kujang itu bisa diambil oleh Niko. Sementara Niko bertarung dengan Dirga untuk merebutkan kujang sakti itu. Namun di sisi lain, Raya dan juga Aurel sama-sama bahagia, saling berpelukan. Karena Aurel tahu
setelah Raya bercerita kalau Raya bukanlah anak kandung Tante Kirana. Dan Aurel pun mengatakan kepada Raya jika nanti kalau Dedi sama maminya Raya masih marah, apakah Raya mau menjadi anak tante guru? Tentu saja Raya pun sangat bahagia dan mau menjadi anaknya Aurel. Aurel memeluk Raya dengan begitu erat, namun tidak disangka tidak diduga alam bergetar begitu hebat saat detik-detik munculnya kalung pusaka liontin ungu di lehernya Raya. Aurel belum melihat kalung itu. Apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Tentunya akan lebih seru dan lebih menegangkan lagi. Kalau Aurel sudah melihat kalung liontin itu, apakah yang akan terjadi kepada Rian dan juga Kirana? Kalau setelah tahu Raya adalah anak kandung dari Aurel dan juga Nico. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.